Hai semuanya, teman-teman pasti masih pada asing nih sama judul yang kami bawakan, yaitu deionisasi dengan tangki ganda. Daripada teman-teman makin penasaran, yuk simak penjelasan berikutnya. Deionisasi atau demineralisasi berarti penghilangan ion. Ion adalah atom atau molekul bermuatan listrik yang ditemukan dalam air yang memiliki muatan negatif atau positif. Untuk banyak aplikasi yang menggunakan air sebagai bilas atau bahan, ion-ion ini merupakan pengotor dan harus dihilangkan dari air. Oleh karena itu, demineralisasi memerlukan penggunaan setidaknya 2 jenis resin penukar ion untuk menghasilkan air deionisasi. Satu resin akan menghilangkan ion bermuatan positif dan resin lainnya akan menghilangkan ion bermuatan negatif. Dalam sistem lapisan ganda, resin kation selalu berada di urutan pertama. Saat air kota memasuki tangki berisi resin kation, semua kation bermuatan positif tertarik ke manik resin kation dan ditukar dengan hidrogen. Sedangkan anion bermuatan negatif tidak tertarik pada manik resin kation dan melewatinya. Nah, daripada teman-teman masih pada bingung, yuk kita langsung aja melihat pengaplikasian deionisasi dengan tangki ganda. Untuk alatnya sendiri ada botol, bambu, tali rafia, gunting, isolasi pipa, lem pipa, filter kran, selang, dan pH meter. Untuk bahannya ada air, garam, karbon aktif, dan zeolit. Nah, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menuangkan garam gerasak ke dalam ember. Yang kita pakai di sini ada 2 bungkus. Adapun alasan penggunaan garam gerasak dalam percobaan ion exchanger adalah untuk meregenerasi resin penukar ion. Dalam sistem penukaran ion, resin bertugas menghilangkan ion-ion tertentu seperti kalsium dan magnesium dalam pelunakan air, dan perlu diregenerasi secara berkala untuk mengembalikan kapasitas penukarannya, serta resin bisa digunakan kembali untuk siklus berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan air ke dalam ember yang berisi garam dan dilanjutkan dengan mengaduknya hingga homogen sampai garam tersebut larut. Setelah larut, kita ukur pH-nya. Untuk pH yang telah kita ukur adalah 6,68. Langkah selanjutnya adalah memotong 2 botol yang seperti ada di dalam video. Kerangkanya sendiri terbuat dari bambu. Selanjutnya kita juga memotong selang sesuai dengan yang di video juga, dan nantinya akan ditambahkan filter pada kedua sisi ujungnya. Langkah selanjutnya, dibuka kedua filter, sisi pertama ditambahkan dengan zeolit dan sisi satunya ditambahkan dengan karbon aktif. Zeolit oleh para ilmuwan dikenal sebagai mineral serbaguna yang banyak dimanfaatkan dalam bidang industri. Zeolit juga merupakan endapan dari aktivitas volkanik yang banyak mengandung unsur silika. Zeolit digunakan karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mineral lain, terutama keunggulan sebagai absorben, penukar ion, dan katalis. Sedangkan arang aktif atau karbon aktif adalah arang yang dapat menyerap anion, kation, dan molekul dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik, larutan ataupun gas. Karbon aktif terdiri dari berbagai mineral yang dibedakan berdasarkan kemampuan absorpsinya atau daya serap dan karakteristiknya. Karbon aktif ini digunakan sebagai absorben untuk mengabsorpsi molekul organik. Kemudian, selang yang berisi kedua filter yaitu zeolit dan satunya itu ada karbon aktif dihubungkan ke masing-masing botol dengan dibantu menggunakan lem. Di sini kami juga dibantu dengan isolasi agar botol dan filter tidak mengalami kebocoran. Proses selanjutnya adalah percobaan memasukkan larutan air garam ke dalam alat deionisasi dengan tangki ganda. Selanjutnya didiamkan hingga 3-4 jam, nanti akan muncul air yang lebih bersih dan nantinya akan diukur pH-nya sampai dengan pH 7. Ion exchange berperan penting dalam proses desalinisasi air laut. Proses ini melibatkan pertukaran ion antara ion-ion yang terdapat dalam air laut dengan ion-ion terdapat dalam larutan pengganti. Dalam desalinisasi air laut, ion exchange digunakan untuk menghilangkan kandungan ion-ion logam berat seperti kalsium dan magnesium yang terdapat dalam air laut karena dapat membahayakan bagi kesehatan. Selain itu, ion exchange juga dapat meningkatkan kualitas air laut sehingga dapat digunakan sebagai sumber air bersih. Yuk kita simak diagram alir deionisasi dengan tangki ganda.
Air garam atau NaCl masuk ke dalam resin penukar. Selanjutnya, Na+ ditukar dengan H+ dalam resin penukar kation. Lalu, Cl- ditukar dengan OH- dalam resin penukar anion. Dan H2O atau dionizat keluar sebagai hasil akhir dari proses pertukaran ion karena H+ dan OH- bergabung menjadi air murni. Diagram ini menggabungkan kedua proses pertukaran kation dan anion dalam satu resin, menunjukkan aliran ion yang masuk dan keluar serta hasil akhir berupa air terdionisasi. Adapun reaksi kimia pada deionisasi tangki ganda. Yang pertama ada pertukaran ion dengan zeolit, yang kedua ada penyerapan ion dengan karbon aktif. Dalam reaksi pertama, ion natrium Na+ dalam air laut bertukar dengan ion lain yang terikat pada zeolit, seperti kalsium atau magnesium, menghasilkan ion zeolit terikat dengan natrium Na+. Sedangkan reaksi kedua menunjukkan penyerapan ion klorida Cl- oleh karbon aktif sehingga mengurangi konsentrasi ion klorida dalam air.